rakyat yang cerdas harus merubah sistem. Salah satu dalilnya ini yang tadi saya sampaikan. Idza kana salah satu fi safari fal yu'amaru ahadahu. Nek kuwi lunga wong telu wae lah. Kalau kamu dalam perjalanan itu bertiga, angkat salah dari sebagai koordinator, sebagai pembimbing. Walaupun ini kadang-kadang bagi kita yang terbiasa dalam berkomunikasi memang gampang. Wes bayar isi, makan gampang nanti. Kan kita sudah seperti itu sebenarnya. Ternyata dari hal yang sekecil itu ketika kita sudah berkelompok, bahasa lain dari berjamaah. Wong tulis menurut jamaah, jamaah safari yang luar biasa. Angkat salah dari sebagai pemimpin, sehingga nanti akan terwujud kebaikan, praktis, efisien dan sebagainya. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Jika ada 3 orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah satu atau salah seorang di antara mereka sebagai pemimpinnya. Jamaah sebuah yang dimuliakan Allah, nah ini betapa pentingnya ternyata. Untuk kelompok sekecil itu ada, kita harus menunjuk, harus menyepakati, harus diskusi, harus musyawarah sebagai koordinator. Apalagi untuk urusan yang besar, masyarakat, RT, RW, kelurahan, bahkan tingkat negara. Ini harus masyarakatnya tentu dipelajari seorang pemimpin yang dapat mengayomi dan membimbing mereka. 2 kata kunci, memberikan pengayoman dan membimbing. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, dari kedua dari di atas dapat disimpulkan bahwa memilih seorang pemimpin wajib benar-benar usaha apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Apa itu syaratnya? Agak cepat dikit nih. Adanya kebutuhan untuk memilih seorang pemimpin baik, model kesejahteraan umat lahir batin dunia akhirat. Jadi pemimpin yang pertama adalah itu menghadirkan sebuah situasi yang bisa mengawet sejahtera lahir batin dunia akhirat. Jadi pemimpin ini sangat percaya yang semua yang tenang orang itu kan bijakan terlanjur beriman ternyata ada, masya Allah, sadar meneh, ayo, ini yang, waduh, di kesempatan lain ngomong, aku nggak perlu suara umat Islam, apa yang harus begitu? Ini terjadi di negeri yang kita cintai. Kemudian yang kedua, syarat kedua, ada calon-calon yang layak menjadi pemimpin. Layak ini kalau dalam Islam ada 2, dari segi akhlak dan kompetensi. Bahasa pendidikannya sekarang, bahasa dalam dunia pendidikan adalah memiliki kompetensi dan karakter. Nanti mudah-mudahan apa yang ada ini kita 2 hal itu banyak di slide-slide akhir. Kemudian yang ketiga adanya proses musyawarah tadi itu. Jadi ayo dimusyawarahkan. Dan yang terakhir keempat adalah ada kesediaan dan ketaatan dari umat untuk mengikuti pemimpin yang dipilih sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau kita bersepakat kita harus tanggung jawab juga. Aku harus milih Mas Asma dari ketua ini yang ayo kita support. Kalau ada kira-kira untuk orang banyak, ayo Bismillah. Bahkan termasuk dalam hal manakala ini kalau untuk menanjai ingatkan fadzakir. Harus kita ingatkan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah sekalian, jika salah satu tidak ada ini, tidak terpenuhi, maka hukum memilih pemimpin itu menjadi sunnah. Tapi bukan berarti gini loh ya, biarkan orang milih Jokowi, misalnya begitu, terus nggak bisa begitu. Kalau sudah menjadi sebuah kesepakatan, makanya dari sisi umat rakyat bina harus tetap samina matona. Dari sisi pembina sendiri jangan bilang aku begitu, bukan masuk timku, bukan masuk istilahnya pemilih dan sebagainya. Tidak boleh begitu, kalau sudah boleh rakyat Indonesia adalah rakyat harus disejarakan, tidak boleh diskriminatif.
apalagi sampai mempersekusi dan juga menghindarkan para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau tidak resmi tadi sunnah. Bahkan kalau tidak ada manfaatnya itu jadi mubah. Terlebih manakala bertentangan dengan syariat menjadi haram. Milih pemimpin sing jelas-jelas tidak menjalankan syariat Islam. Tadi seorang pemimpin adalah haram. Mau dikerjakan sendiri udah kayak pemimpin itu, tapi sekali lagi di bidang jabatannya. Aku di sebuah kantor, aduh kok lagi kalau negaraku saya ini wong dealer Islam berbeda. Itu pejabat, itu bukan pemimpin. Prinsip-prinsip dalam pemilihan seorang pemimpin Islam ini diajarkan oleh sunnah maupun Quran. Yang pertama ini, memilih yang beriman pada Allah dan Rasulnya serta mengamalkan ajaran Islam, menjadi keterangan, memberikan keterangan bagaimana menjalankan agama. Karena ini penting. Inilah dasar pertama kali naik milih pemimpin saya mau beriman. Dan dia menjadi teladan, memberi contoh. Ternyata kalau dalam keberagamaannya itu ternyata bagus, kemudian dia menjadi contoh masyarakat, itu sudah memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, ini ada dasarnya ini. Ini di surat Al-Qasas 26, nanti kita bisa baca. Dari ayat ini ternyata di situ ada dua kata kunci, memiliki kekuatan dan memiliki sifat amanah. Sifat kuat tidak saja secara fisik. Ini adalah apa? Di situ diartikan sebagai memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Memiliki kekuatan dan kompetensi. Ini. Kemudian yang kedua memiliki sifat amanah, memiliki kejujuran. Karena kalau sudah pemimpin, yes. Dan itu akan terulang. Karena ini sudah menjadi asal semacam apa kata pidana. Kalau seorang sudah bohong, maka akan bohong berikutnya. Karena kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi harus amanah, jujur, integritas. Integritas punya panah, tegas, punya prinsip, bukan dikendalikan oleh yang lain. Loyalitas, kemudian tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Kemudian memilih pemimpin yang adil, bijaksana, dan mampu mengurus urusan rakyat umat. Ini dasarnya adalah Al-Baqarah 124. Saat itu, ini ketika Nabi Ibrahim, ini nanti dibuat di kitab Al-Quran Al-Baqarah 124. Dan ingatlah, ketika Tuhan mencoba Ibrahim dengan beberapa kalimat atau perintah larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Kali Nabi lanjut bingung, bagaimana dengan keturunanku ya Allah? Allah berkata, perjanjianku ini tidak meliputi orang-orang yang zalim. Artinya apa? Orang zalim jangan pernah dijadikan sebagai para pemimpin. Kalau saya balik, kalau suatu Anda jadi pemimpin, jangan berlaku zalim. Ukurannya gampang zalim sebenarnya. Yang penting adil, ini harus. Dari ayat ini juga sekalian menunjukkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin yaitu kita tidak boleh zalim. Ini ada. Kemudian berikutnya yang kita pilih harus pemimpin yang memiliki visi, misi, program dan strategi yang jelas sesuai dengan syariat Islam. Sesuai saat ini penting bagi seorang muslim. Kita sekarang hadapi permasalahan yang konkret, saudara kita di Rempang. Jelas sekali bahwa dari historikalnya dulu aja seorang raja di sana, kerajaan yang notabene ternyata dari histori itu sampai saat 1830 sekian, di sana memang dipakai untuk tempat tinggalnya para mantan-mantan pasukannya kerajaan tersebut. Ini sekarang mereka harus tergusur dengan daya investasi. Saya tadi menyampaikan negeri manapun akan selalu melibatkan
para pengusaha. Kita itu dari wali kota Indonesia, tapi lama balik. Amin. Pasti akan melibat para pengusaha. Cuma masalahnya, tidak boleh dia yang mengendalikan. Pas banget ini. Padahal itu harus tahu nanti pakai apa lagi. Saya harus menyampaikan bahwa saya pun kalau suatu saat, jangankan pemimpin, aku jadi takmir kok dan kira orang pengusaha yang tajam, ayo mensupportkan, mensukseskan program kita. Tapi apa? Harus kontrol itu by the leader, dikontrol oleh pemimpinnya. Jangan pemimpin dikendalikan oleh yang tadi memberikan sponsor. No way. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Zaman Pak Harto ada insinyur itu kurang apa? Wes orang satu-satu. Tapi tetap yang menguasai dalam pemimpinnya. Bahwa dikasih sebagai bagian dari untuk mensukseskan dalam yang mudah, yes. Tapi jangan untuk menemukan semuanya. Bu, sih dari kepala desa ini, nanti saya tidak bisa begitu. Nanti urusan anak kosong tak pakai. Coba jadikan kita berharap negeri ini nanti dipimpin oleh orang-orang yang memiliki visi, keimanan dan punya benar-benar bikin rakyat. Dengan kalau mungkin masih ada, saya alhamdulillah sudah tahu. Saya itu punya rumah yang notabene saat itu sertifikat hak guna bangunan manusia hak. Saya baru 2 bulan lalu tak urus untuk berubah menjadi hak milik. Karena di dalam syarikat jelas berlaku itu hanya 30 tahun Pak Ibu. Kalau nggak tak urus juga datang teh. Tapi jangan perso. HGB yang dibangun di IKN nanti berapa puluh tahun itu? Hampir 100 sekian tahun. Masya Allah. Mereka diberi hak gitu tuh yang notabene pendatang orang Cina. Itu seperti ini itu terjadi. Dewan kita, perwakilan kita sudah lepas dari kontrol masyarakat. Saudaraku, ini bukan bagian dari provokasi atau apa, tapi sekali lagi kemasan pada pengajian orang Islam diajari untuk punya kepedulian terhadap sesamanya, untuk bersama-sama berusaha kepada yang balda, thayyibah, warokun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan pada saat pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada hal yang betul itu semata dari petunjuk dari Allah, kalau ada kesalahan pribadi karena kesalahan saya, mudah-mudahan Allah semata memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita semuanya sebagai bangsa Indonesia bisa melampaui masa-masa sulit, sehingga nanti semuanya tetap dalam keadaan rukun, mewujudkan bersama-sama negeri yang kita cintai, menjadi negeri yang makmur, aman, damai dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung sholat, masih waktu berbeda dari nunggu pilihan ini belum ini. Nanti tak kasih lainnya Pak. Oh iya, kalau mau dia.